Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid GTK. Kemudian teman-teman trainer Kuisis Tangerang Selatan, dan tidak lupa pula Bapak dan Ibu peserta TOT. Mari kita pertama ucapkan syukur, Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti dimulainya Training of Trainer Kuisis yang kedua yang akan diselenggarakan sampai hari Jumat lusa. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, tercatat di daftar yang kami terima itu adalah peserta kita kali ini sebanyak 83 peserta dengan rentang usia yang sangat luar biasa. Ada yang di bawah 30, tapi ada pula yang di atas 50 tahun. Nah, ini luar biasa sekali, termasuk saya juga udah lolita ya, lolos 50 tahun. Tapi tentunya ini didasari oleh semangat kita semua bahwa kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, terutama di masa pandemi ini yang rupanya belum selesai, untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Dan memasuki dunia mereka yaitu dunia yang bernuansa game, sehingga pembelajaran tidak terasa memberatkan tapi berlangsung dengan ringan. Dan yang berikutnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan yang sudah memberikan support kepada kami semua sehingga bisa terlaksananya kegiatan ini untuk yang kedua kali. Dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan TOT yang ketiga dan seterusnya. Dan untuk pesertanya juga ternyata tidak hanya dari Tangsel ya. Ini ada Bapak Ibu yang ada dari luar Tangsel, bahkan ada yang dari Sumatera Utara ya. Ini luar biasa sekali. Kemudian dari daerah-daerah lain di sekitar Jabodetabek. Dan ini tentunya membuat kami merasa bersemangat ya, karena banyak yang mengapresiasi. Selanjutnya kami juga nanti mohon perkenan Bapak Kabid GTK untuk sekaligus memberikan sambutan dan membuka acara ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti pelatihan ini. Semoga kita mendapatkan kesehatan dan kekuatan untuk sehingga sampai pada akhir kegiatan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, suara saya terdengar Bu Emma? Ya, bagus kedengaran. Ya, alhamdulillah. Ya tadi sepertinya kendala di saya karena saya tadi live stream ya. Kalau live stream itu sinyalnya bandwidthnya masih kecil. Jadi feedback. Oke, alhamdulillah sekarang sudah kita matikan live stream. Baik, terima kasih Pak Rafiq atas penjelasannya tentang kuisis TOT. Ya, alhamdulillah kita sudah yang kedua. Kemarin di bulan Februari sudah ada peserta 167 peserta dari berbagai kota dan berbagai provinsi ya di Indonesia. Nah, TOT ini sebenarnya fungsinya untuk melahirkan para school trainer ya, school trainer yang bisa mengimbaskan sekolahnya masing-masing. Alhamdulillah kita di sini juga sudah kedatangan Bapak Kepala Dinas yang diwakili oleh Bapak Dedi selaku Kabid PTK yang akan memberikan sambutan untuk Bapak Ibu semua dan memberikan semangat untuk kita semua. Oke, kepada Bapak Dedi kami persilakan. Bapak Dedi masih ada? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kebetulan lagi ada acara di Puspitek pembinaan bagi guru-guru GTT.
Wah, Bisa dimulai Bapak Ibu, kedengaran suara saya? kedengaran Pak, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan panitia pelatihan fitur baru kuisis untuk pembelajaran hybrid ini, Bapak Ibu peserta pelatihan fitur baru kuisis angkatan 2 ya Bapak Ibu yang saya banggakan. Yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf bahwa Pak Kadis tidak bisa hadir bersama kita di acara webinar ini sehingga menugaskan saya untuk memberikan sambutan pada acara ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa bertatap secara virtual dalam acara TOT kuisis ini yang kedua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di akhir nanti. Pertama yang perlu saya sampaikan, terima kasih banyak atas inisiasi kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat di masa pandemi ini. Tentunya teknologi di masa pandemi sangat bermanfaat dalam menghadapi pembelajaran bagi siswa dan siswi kita. Ini merupakan langkah inovasi bagi guru-guru dalam menghadapi dinamika pembelajaran yang dihadapi oleh siswa dan siswi di masa pandemi ini. Mudah-mudahan acara TOT ini tidak berhenti hanya sekedar webinar saja. Tadi panitia menyampaikan bahwa akan ada trainer yang akan mengimbaskan kepada beberapa sekolah ya. Tentunya mudah-mudahan peserta dari negeri ini banyak juga ya Bapak Ibu. Apa dari swasta semua? Negeri ada Pak, negeri swasta. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dari sisi sarana prasarana, infrastruktur dan SDM di negeri ini sangat mumpuni sehingga bisa dipakai dan diimplementasikan dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Tentunya saya menyampaikan amanat dari Pak Kadis untuk acara ini bagi siswa dan orang tua tentu adanya kemudahan sehingga tidak memberatkan tentunya ya Bapak Ibu, sehingga manfaatnya sangat terasa bagi orang tua dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi ini. Dalam momen yang baik ini sekaligus saya memperkenalkan diri Bapak Ibu, maaf di pertengahan nih. Kebetulan saya di Kabid PTK baru berjalan kurang lebih 2 bulan. Mohon support dan dukungannya karena kami di bidang PTK tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu semua dari guru-guru baik dari FKSDS, IGI ya dari APGAI yang telah berinisiasi mengadakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini sangat bermanfaat dalam mencerdaskan putra dan putri kita di Tangerang Selatan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, tidak panjang lebar karena jam 2 ini ada sesi kedua untuk pembinaan GTT. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi salam hormat buat Bapak Ibu semua. Tetap semangat dalam terus mengadakan inovasi dalam pembelajaran di era pandemi ini. Tentunya dengan apa yang disebut dengan kurikulum merdeka ke depannya. Mungkin itu sambutan dari Pak Kadis yang dapat saya sampaikan. Atas izin Bapak Ibu semua, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin kita mau foto bersama dulu Pak. Oh boleh. Silakan para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Kemudian Bapak Ibu panitia minta tolong untuk
foto bersama ini pakai abang-abangan ya fotonya? Pakai dong. Iya, oke ya. Pak Rofik ya, Pak Rofik. 1, 2, 3. Allah, Ya. sebenarnya manis-manis banget. Ada 3 screen ya. Ada 3 Screen screen. kedua. Oke, baik. 1, 2, 3. Screen ketiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dedi atas sambutannya dan juga Mungkin supportnya saya luar izin biasa. tidak bisa bersama-sama sampai selesai. Semoga acaranya sukses sampai dengan selesai. Salam buat Bapak Ibu semua. Saya izin pamit, Bu. Ya, terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Dedi. Sukses selalu. Sehat-sehat. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, acara kita hari ini sudah dibuka oleh Pak Dedi selaku Kapit PTK Dinas Pendidikan Tangerang Selatan. Baik, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut nih sekarang. Kita masuk ke sesi pertama yaitu pengenalan kuisis. Saya yakin Bapak Ibu sini sudah dengar kata kuisis dan kalau sudah tahu dengan kuisis dan kalau dengar kuisis itu pasti ingatnya kuis. Nah, kemudian kalau sudah kuis, nah pasti ingatnya penilaian. Padahal bukan itu saja ya. Kuisis juga bisa digunakan untuk memberikan materi. Nah, gimana tuh caranya? Kalau selama ini kita kan pakainya kuisis cuma buat tes aja ya, menguji kemampuan siswa. Ya, formatif maupun PTS, mungkin ada juga yang menggunakan untuk PAS. Sekarang, sebelum kita langsung masuk ke dalam materi, saya ingin share link dulu. Seperti biasa, kalau belajar kuisis, kita selalu main dulu ya, Pak Rofik ya, Bu Nur Hasanah dan Bu Erna ya. Oke. Saya izin untuk share link untuk kuisisnya di kolom chat. Silakan bergabung Bapak Ibu di kuisis di link tersebut. Karena mohon bantuannya apabila nanti ada yang baru masuk. Bapak Ibu untuk join. Silakan Bapak Ibu tinggal klik tautan yang ada di chat room ya. Apakah sudah masuk Pak? Sudah ada, saya belum ada yang join. Chat saya sudah ada di kolom chat? Sudah? Sudah. Ya, tinggal diklik silakan. Sepertinya jaringan di tempat saya ini kurang bagus, jadinya tidak terlihat tulisannya. Ada 27 orang. Ada 27, tapi di sini belum ada. Sebentar saya refresh dulu. Saya belum muncul. Coba videonya dimatikan Bu Dia. Oh iya, sudah. Alhamdulillah. Nah, kalau pelatihan online seperti ini ya kendalanya sebenarnya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pelatihan offline ya. Oke, sudah ada 32 peserta yang join. Masih menunggu di dalam Zoom ada 58. Silakan Bapak Ibu untuk join. Sudah ada setengahnya ya. Ya, untuk Bapak Ibu yang masih kesulitan untuk join bisa langsung klik linknya saja. Nanti akan langsung masuk ke dalam. Ya, susah join sinyalnya lup-lup. Maksudnya apa sinyalnya lup-lup? Ya,
Ya, memang kalau kendala, kalau malam sinyalnya lancar, tapi kemalaman. Kalau siang sinyalnya kurang lancar, tapi kitanya masih on. Oke. Ya sudah, kalau tidak bisa join, boleh nanti langsung dilihat saja di slide ya. Nah, ini adalah satu contoh slide presentation ya, untuk presentasi interaktif yang ada di dalam quizzes. Oke, kita mulai saja. Selamat datang Bapak Ibu di TOT Quizzes 2 Tangsel tanggal 23 sampai 25 Maret 2022. Ini kita akan belajar pelatihan fitur baru Quizzes untuk pembelajaran hybrid. Untuk alhamdulillah kegiatan TOT Quizzes kedua Tangerang Selatan kali ini, ya, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, bekerja sama juga dengan IGI Tangsel, kemudian AKPAI adalah Asosiasi Guru AI Indonesia, kemudian JSDI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia, dan FKSDS, Forum Komunikasi Sekolah Dasar Swasta. Oke, sebetulnya kami ingin berkolaborasi dengan yang lain lagi, tapi nanti insya Allah akan ada TOT selanjutnya yang mungkin akan juga melibatkan guru-guru TK ataupun guru-guru dari berbagai kalangan. Oke, lanjut, next. Ya, di sini ada video. Nah, ini ada sedikit perkenalan dari kami. Kami adalah Quizy Super Trainer ya, yang dilatih dan kemudian ada pelatihannya dan juga langsung oleh Quizy Pusat. Nah, di sini ada Bapak Abdul Aziz Rafiq. Beliau adalah guru PAI SMK Al Amanah, konsultan pendidikan Student One Islam School Gunung Sindur, Dewan Pakar IGI Tangsel, penasehat AKPAI Tangsel, dan Quizy Super Trainer Batch 3. Jadi kalau Super Trainer membuat TOT untuk guru-guru, kemudian nanti guru-guru dapat menjadi school trainer dan mengimbaskan juga kepada teman-teman satu sekolah ataupun sekolah lain. Baik, untuk yang kedua kita di sini ada Bu Nur Hasanah. Oke. Beliau adalah guru PAI dan bahasa Inggris SD Tunas Indonesia, mohon maaf, SD Tunas Indonesia. Quizy Super Trainer Batch 4 dan bagian kurikulum dari DPD AKPAI Tangsel. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Ya, jadi untuk yang sudah bisa kita sharing, untuk yang masih belum bisa, ayo belajar sharing. Gitu. Sama seperti Bapak Ibu nanti di sekolah harus bisa belajar sharing kepada teman-teman. Oke, lanjut. Ini adalah saya sendiri. Saya adalah guru bahasa Jerman di SDIT Bet Askia Islam School. Kemudian saya di FKSDS Tangerang Selatan sebagai bendahara dan juga sebagai bendahara di Jaringan Sekolah Digital Indonesia Tangerang Selatan. Saya merupakan Quizy Super Trainer Batch 4. Untuk menjadi Super Trainer ini, insya Allah nanti akan dibuka lagi untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi Super Trainer juga dan ingin pengebasan lebih luas. Kenapa? Karena kita targetnya nanti semua guru-guru se-Indonesia bisa menggunakan Quizzes. Ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Erna Puspita, yaitu guru bahasa Inggris di SMA 2 Tangerang Selatan. Beliau adalah guru SDI As-Salaf. Kemudian khusus Super Trainer Batch 3, koordinator Bimbel Baitul Ilmi dan koordinator Baitul Quran. Jadi semua di sini kami tim Quizzes Tangerang Selatan adalah guru-guru dari berbagai kalangan. Ada yang SD, ada yang SMK, dan ada yang SMA. Nah, kita nih menunggu nih kira-kira nanti Bapak Ibu siapa nih yang mau ikut jadi Super Trainer juga. Nanti insya Allah akan kami informasikan apabila sudah ada. Kita lanjut. Slide selanjutnya. Nah, sekarang saya mau tahu nih bagaimana perasaan Bapak dan Ibu hari ini. Tolong lingkari wajah yang sesuai. Apakah senang? Nah, senangnya ada banyak nih ya. Wajah senyumnya ada banyak. Nanti dilingkari wajah yang sesuai. Kemudian setelah dilingkari wajahnya, diklik submit di bagian bawah kanan ada warna biru. Terima kasih Pak Syarif. Oh, Pak Syarif belum menjawab nih. Apa Ibu R nih? Oh, bukannya senyum. Oke. Senyum semua rata-rata ya. Alhamdulillah berarti sudah makan siang ya. Jadi masih semangat untuk belajar. Oke, kemudian ini kalau Ibu Bapak guru wajahnya senyum semua ya. Kalau siswa tadi saya habis pakai ini, siswanya ada yang julid mukanya dilingkari. Ya. Ini apa nih, keringetan kali ya? Oke, nah ini ada yang jawab 2. Oke, pokoknya seneng sama bahagia deh, pokoknya gitu aja deh Bu. Oke, ya. Nah, salah satu fitur drawing Bapak Ibu nanti kita akan pelajari hari ini.
sini dari 46 peserta sudah ada 27 yang menjawab. Bapak Ibu bisa lihat di fitur drawing itu ada pensil, ada stabilo, kemudian ada pemilihan warna. Nah itu nanti bisa kita pakai nih untuk di kelas. Ya. Jadi biasanya ini digunakan untuk persepsi di awal untuk memberikan motivasi kepada siswa. Biasanya anak-anak kita kalau di Zoom itu malu-malu jawabnya ya. Nah kalau ini kan tidak perlu jawab, langsung melingkari. Next, oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Slide selanjutnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, silakan isi survei, apakah Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Quizizz? Ya, saya mau tahu kira-kira ada berapa persen yang sudah memiliki akun Quizizz dan sudah aktif. Oke, di situ sudah ada 10 orang yang sudah punya akun basic tapi jarang dipakai. Sudah punya akun tapi dan sering digunakan. Kita banyak juga yang sering menggunakan. Belum punya akun jadi ikut pelatihan ini ya. Oke, baik, kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Sudah punya akun super dan selalu digunakan. Wah, luar biasa nih, sudah ada yang punya akun super juga. Oh ya, peserta kali ini, jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti TOT Quizizz ya, untuk yang angkatan-angkatan selanjutnya Bapak Ibu dipersilahkan untuk recharge lagi, hadir lagi dalam kegiatan TOT kami. Misalnya Bapak Ibu, aduh saya mau penjelasan sama teman-teman tapi belum pede nih mau belajar lagi. Oke, silakan recharge di kegiatan TOT kita selanjutnya dan itu free tanpa bayar. Jadi silakan untuk join. Nanti di sini kemungkinan yang 3 orang ini sudah punya akun super dan selalu digunakan ini mungkin school trainer yang sudah ikut kemarin. Oke ya, rata-rata sudah punya akun basic ya, tapi jarang dipakai. Jadi pertanyaannya, slide selanjutnya. Fitur Quizizz apa saja yang sering Bapak dan Ibu gunakan? Pilihan jawabannya bisa lebih dari satu. Silahkan dipilih. Quiz, apakah itu quiz secara langsung maupun PR, presentasi interaktif, flashcard, live whiteboard, dan random wheel. Ini live whiteboardnya yang ada di Quizizz ya Bapak Ibu, bukan yang ada di Zoom. Karena di Zoom juga ada aplikasi sendiri kan untuk live whiteboard. Oke, random wheel itu nanti ada di presentasi. Oke, alhamdulillah sudah ada hampir 30 orang yang menggunakan Quizizz secara langsung maupun aktif dalam bentuk quiz ya. Memang ini yang sering dikatakan teman-teman saya ketika saya ajak untuk pelatihan Quizizz, udah sering pakai hanya untuk buat quiz saja. Padahal banyak nih, ada flashcard, presentasi interaktif dan lain-lain. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini untuk feedback kita ya sebagai trainer. Sebenarnya sudah sejauh mana sih Bapak Ibu mengetahui ini? Lanjut, apakah Bapak Ibu menggunakan Quizizz untuk PTMT di sekolah? Alhamdulillah minggu-minggu ini di Tangerang Selatan sudah PTMT. Quizizz itu bisa dipakai untuk PTMT. Sering menggunakan karena menyenangkan untuk siswa. Oke, belum menggunakan karena tidak tahu caranya atau sesekali menggunakan untuk pembahasan soal. Nah, mungkin ada yang berapa yang belum jawab karena memang tadi banyak ada yang belum punya akun Quizizz. Paling banyak belum menggunakan karena tidak tahu caranya. Hari ini kita akan kasih tipsnya. Dalam 3 hari ke depan akan ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk PTMT dan pasti itu. Baik, oke saya lanjut. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi ya angket. Ya, ini karena angket jadi sebetulnya tidak ada nilainya, tapi kalau bisa dilihat dari Zoom, tampilan Zoom ini ada yang pemenang nih Bu Dewi Retna. Ya, jadi ini
nilainya ini kenapa di paling awal, karena untuk menjawab pertanyaan tadi dia yang dilihat adalah waktu, itu waktu untuk menjawabnya. Jadi ini mendapatkan skor peringkat paling awal yang atas. Jadi seperti itu. Padahal kalau survei itu tidak ada nilai Bapak Ibu, jadi tidak ada benar dan tidak ada salah. Oke. Kepada Ibu Dewi Retnaningsih ya, nah karena saya sedang berbaik hati hari ini, saya mau kasih souvenir buat Bu Dewi yang sudah menjawab dengan cepat ya. Nanti saya akan ngobrol sama Bu Dewi ya nanti ya. Nanti minta tolong alamat dan lain-lain setelah saya. Oke. Terima kasih. Baik, saya stop share dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut bermain di awal. Oke, tadi presentasi interaktif ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Mungkin Bu Nur Hasanah, kita masuk ke materi yang pertama. Silakan Ibu Nur. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, selamat siang. Semoga tambah ceria ya Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat respon-respon yang diberikan itu ikon ketawa semua ya Bu Diah ya. Alhamdulillah. Oke, jadi saya mencoba untuk memberikan tiga atau empat indikator ya. Jadi ini saya coba buka. Kalau share screen begini kelihatan WA saya ya. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu, tadi saya dengar dari rekan saya, Ibu Dia, sudah banyak ya yang menggunakan Quizizz dan bahkan sudah punya akun super ya. Jadi menurut saya ya, bagi yang baru nih Bapak Ibu akan dapat akun super 3 bulan kan ya. Nah, bagi yang sudah dapat info-info fitur baru ya Bu Dia ya. Ya, benar. Jadi ada yang belum punya akun nggak Bu Dia? Kalau sudah semua sih saya nggak usah. Ada yang belum punya akun Bu. Ada yang belum punya akun ya. Jadi yang belum punya akun itu ada info baru Bapak Ibu, kita lihat ya. Kalau misalnya ini kan akun Quizizz saya ini, saya udah log out ya, kemudian saya coba dengan fitur baru menggunakan nomor handphone Bu Dia. Nah, jadi nanti saya ketik nomor handphone suami ini yang belum saya masukin. Ya, jadi Bapak Ibu ada yang mau langsung praktek, boleh pakai handphone, boleh pakai laptop. Ya. Jadi mohon maaf nih kalau suara saya agak sempreng-sempreng ya, nggak selembut Bu Dia. Oke, sudah ya Bapak Ibu? Are you ready? Ready. Mana nggak ada yang jawab, ini tidur semua Bu Dia. Are you ready? Fokus. Ready. Jadi ini akun basic atau saya perlihatkan Bapak Ibu apabila sudah punya akun ya. Kita misalnya saya keluar dulu nih di pengaturan ya, atau saya keluar dari sini dulu ya, dari akun saya. Kemudian tampilan Quizizz itu seperti ini Bapak Ibu. Ini terima kasih banyak nih kakak yang sudah memberikan saya engagement. Ini saya dengar pertama dari Pak Abdul Aziz Rafiq. Terima kasih sudah melatih saya engagement. Kemudian ada lagi istilah Quizizz adalah gamification. Terima kasih juga ada orangnya di sini yang memberikan saya kata itu, Pak Tresna. Terima kasih. Sejak itu saya selalu memakai Quizizz ya. Nah ini sudah mulai Bapak Ibu ya, sambil ngomong nih saya sambil buka-buka. Bapak Ibu ada yang sambil praktek ya, ini quizizz.com. Jadi ketiknya Z di depan 1, di akhir itu double Z ya. Quizizz ini saya sering banget buat surat salah tulis ini, bikin flyer salah, Z-nya kurang ya, atau Z-nya di awal ada 2, harusnya di akhir yang ada 2. Oke, setelah itu kita pilih untuk for teachers ya. For teachers,
di sini. Nah, kenapa for teachers untuk guru? Karena nanti ada yang untuk siswa, Bapak Ibu. Ya, akun siswa, ada akun guru. Ya. Kemudian kita akan coba mulai. Ya, tampilannya akan seperti ini. Ini nomor HP ya, saya masukin sebentar HP suami saya. 08 19 11 29 6998. Nah, jadi ini sangat dipermudah bagi kita, terutama teman-teman saya ya, yang di era apa nih, baby boomers atau apa ya kalau era 50-an Budi ya. Ya, bukan era milenial yang zero berapa gitu ya. Jadi kan suka lupa kalau pakai email itu passwordnya, ya kan? Jadi nomor HP gampang. Cus, kita klik selanjutnya, ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini tolong kasih tahu teman-teman Bapak Ibu bagi yang sudah punya akun ini dan sudah memakainya. Lalu kita pilih sekolah, kita pilih guru ya. Nah, untuk judul di sini, are you married or are you single? Ya, boleh pilih, boleh ngasal juga nggak apa-apa ya. Oke, saya maunya Miss aja ah. Ya, atau ya Miss double or single. Kemudian di sini misalnya nama anak, nama depan, atau terserah ibu mau dikasih nama apa akunnya. Ana Rosid misalnya. Rosid itu nama bapak saya. Boleh sih ibu nama suami, lebih afdol ya. Oke, sandinya jangan yang lemah, nanti bisa dibuka orang. Boleh huruf besar 1 ya, capital letter, misalnya dari A atau B. Biasanya saya pakai nama juga sih, sandinya, maklum. Kalau lupa, Ana saya kasih aja angka 1, 2, 3 misalnya ya, biar nggak lupa. Nah ini masih biasa nih Bapak Ibu. Benar, maaf, penggunaannya pribadi atau gimana, Bu? Penggunaan pribadi apanya, Pak? Ininya nih, kan ada sekolah, bisnis, atau pribadi gitu. Oh, sekolah. Oh, sekolah aja. Bu Dia pribadi atau sekolah ya? Iya. Buatnya Ya. sekolah. Ya? Sekolah, semuanya sekolah. Sekolah ya. Oke, siap. Makasih. Sekolah ya, Pak. Oke. Terima kasih Bu Dia. Ini saya kasih angka 1 atau saya kasih ini passwordnya. Hashtag ini ya, biasanya kalau password suka coba ya, saya kasih lihat nih Bapak Ibu. Nah, ini passwordnya. Ada capital letter di depan. Jadi kalau mau password yang lebih kuat itu Bapak Ibu, ini saya dapat ilmu dari teman-teman IT nih katanya, kasih huruf besar, kasih ini nih, hashtag, kasih tanda baca atau apa. Ya, atau angka lah ya, angka. Oke. Dah, saya lanjut ya, saya klik lanjut ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya yakin udah pada punya semua kok, ya. Nah, ini saya hapus dulu, ya. Kemudian sudah tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah tampilan seperti ini, beritahu saya kalau saya terlalu cepat, karena masih grogi ya, masih nervous saya nih. Cari, ini untuk apa ya Bapak Ibu? Cari di sini saya karena akan menunjukkan bagaimana kita mencari kuis publik. Ini ada tulisannya Bapak Ibu terlihat ya di kanan, kuis publik. Jadi kuis publik ini adalah kuis yang berasal dari para guru juga yang buat di seluruh dunia ya. Tinggal Bapak Ibu mau cari pelajaran apa. Kalau saya misalnya bahasa Inggris, saya klik di sini English gitu ya. Kemudian tapi tetap saya cari lagi, lebih detail lagi. Misalnya have to, ya ngajar perbedaan has to dengan have to misalnya. Kita ketik aja gini. Jadi ceritanya waktu itu saya ngajar dalam 3 menit harus membuat persiapan. Saya buka laptop, loading, tiba-tiba udah 1 menit, 2 menit kemudian saya cari kabel-kabel dan sebagainya. Dan 3 menit kemudian Zoom harus dibuka. Apa yang saya lakukan? Saya cari ini kuis ya. Ini yang ada tulisan atas ya Bapak Ibu. Saya cari ini kuis yang saya butuhkan. Saya mau mengajarkan have to dan have to misalnya. Ya. Kalau ini kuis, pilihan yang kuis,
Nah, ya ini masih ada have to. Berarti memang banyak dicari ini kuis ini ya. Kemudian kalau saya pilih pelajaran, ini pelajaran yang ada slide interaktifnya ya Bapak Ibu, ini pelajaran, jadi dia tuh ada slide-nya gitu. Kalau yang kuis langsung ke kuisnya, langsung soal-soal, gitu, langsung game. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Nanti langsung di chat aja, tulis ya. Oh, katanya pelan-pelan. Thank you, Nih, Ibu Bu, Marta. mohon maaf. Ya, ya. Yang diajarkan ini saya kan agama, tapi itunya ada BTS, matematika, bahasa Inggris, penelitian sosial, bahasa, sains, komputer, karir, eding, teknik sama kesehatan dan PE. Pilihnya apa, Bu? Yang dicari ini, Bapak lebih detail ke materi nggak apa-apa. Saya pernah buat Iqra misalnya ya. Iqra ada nggak di sini? Ya, Iqra ada nih Pak tuh, Iqra. Oh, diketik dulu. Diketik, dicari lebih apa ya, lebih ke tema gitu yang akan kita ajarkan, lebih spesifik ya. That's right, thank you ya. The more specific you're right. Jadi semakin kita spesifik nulisnya, semakin mudah kita cari apa yang kita perlukan. Oke, gitu siap. Ya, terima kasih. Dan lebih spesifik lagi, jika Bapak Ibu menggunakan ini nih, all grade. Jadi mau grade berapa, elementary, middle school, SMP atau SMA ya. Atau all subject tadi yang Bapak mau cari nih, subjek apa aja ya. Nah, ini bisa melalui icon-icon ini. Oke. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ini namanya udah indikator kedua loh Bapak Ibu. Ini indikator mencari kuis publik namanya. Ya. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Jadi saya sharing sedikit. Untuk mencari kuis publik ini, Bapak Ibu harus berhati-hati ya. Apalagi ketika kita akan mengambil. Misalnya saya ambil satu nih ya, ini aja ya. Boleh yang Iqra atau yang bahasa Inggris Bapak Ibu? Akan kita ambil satu ya. Saya mau ambil yang English dulu deh, biar umum ya. English, wah ini ngetiknya salah nih. English, oke English. Ya, kita ambil yang bahasa Inggris, misalnya ini nih. Ini aja saya ambil. Nah, indikator ketiga yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita mengambil kuis guru yang siapa namanya di sini ya. Ada guru Wiwin, Ibu Wiwin nih, yang 1 tahun lalu ini beliau buat. Kira-kira soal ini masih update nggak Bapak Ibu kalau 1 tahun lalu? Ini mohon maaf Bapak Ibu, saya sering dimarahin sama bagian kurikulum ya. Kalau membuat soal itu tetap kita pakai cara-cara pembuatan masih soal yang baik. Ya? Masih kadang-kadang. Tinggal perbaikan aja. Oke. Kalau memperbaiki soal yang sudah lama di kuisis itu, kita ini Pak ambil salin dan edit sih Pak. Salin dan edit kita klik ya Bapak Ibu. Nah, secara otomatis kuis ini akan berpindah tangan ke akun kita. Ya, tapi jangan langsung dipakai ya Bapak Ibu, kita cek dulu. Dicek, ini ada tulisan edit di sini. Kita edit ya Bapak Ibu ya, kita baca-baca dulu, jangan langsung dikasih juga ya. Nah, misalnya begini, ini kan selamat tinggal in English is katanya. Kalau saya kan masih kurang srek nih. Selamat tinggal dalam bahasa Inggris itu apa? Maksudnya gitu, maksudnya soal ini. Saya mau ganti misalnya, what do you say? Oke, what do you say in English? In English, sorry. Oke, selamat tinggal. Nah, ini kita edit sedikit ya. Maaf ya, Ibu Wiwin yang punya kuis ini, gitu ya. What do you say in English? Selamat tinggal, misalnya ya. Atau kasih question mark di sini. Oke. Nah, kita lihat juga di sini apakah ada yang mau dirubah ya. Goodbye. Goodbye ini nggak boleh menjebak siswa ya Bapak Ibu. Goodbye. Tapi kita tidak akan berbicara tentang ini ya. Ini urusannya kurikulum nanti. Oke, langsung aja kita simpan gitu.
Nah, apabila Bapak Ibu ingin menambah pertanyaan ini gimana? Ini kan tadi cuma 10 ya. Kita klik aja di sini buat pertanyaan baru ya. Nah, pertanyaan baru mau model apa? Pilihan ganda kah? Pilihan ganda dulu ya. Nanti macam-macam ini akan dijelaskan berikutnya. Tambahin soal baru ya, misalnya how are you today ya. How are you today? Oke. Kemudian biasanya jawabannya apa nih? How are you today? Anak-anak biasa jawabnya fine, atau yes gitu ya. Atau dia lengkap jawabnya I am fine, atau dia bilang good. Nah, karena kita ingin ya anak terbiasa dengan jawaban lengkap, kita pilih yang ini. Jangan lupa ya kasih centang jawaban benarnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini adanya. Kalau jadi kuis itu unik ya, imut-imut. Oke, kita simpan. Nah, itu dia. Tadi kita udah ngedit ya. Setelah semua selesai, ini juga boleh sih dicek juga jawaban ABC-nya. Nanti takutnya ada yang apa? Kita masih kurang sesuai dengan kita ya Bapak Ibu ya. Untuk edit ininya ABCD-nya gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Coba Bu Dia tolong lihat di chat. Apakah ada yang bertanya sampai di sini? Belum Bu, belum ada pertanyaan. Belum ya? Oke, berarti saya bisa lanjut ya. Nah, setelah kita edit, Bapak Ibu, jangan lupa untuk disimpan kembali di ujung kanan atas. Nah, ini nih. Simpan. Ya. Akun Quizzes Bapak Ibu berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau Bu Dia tuh berbahasa Jerman loh. Ya. Oke. Sudah ya Bapak Ibu, ini sudah menjadi kuis di akun kita nih. Ya. Ini nih nama saya kan tadi Ana Rosid yang tadi nih. Ini jadi akun saya. Ini lihat sebelah kiri Bapak Ibu. Ini akun saya yang kita buat tadi, Miss Rosid jadi panggilannya. Nah, ini nih ada tanda ini nih. Tanda apa nih? Thunder, ini akun basic. Jadi kalau mau ke super, kita harus tingkatkan ke super. Udah. Ya. Sampai di sini. Jadi deh kuis kita. Jadi satu kuis. Nanti Bapak Ibu ada tugas bagaimana cara membuat kuisnya. Soal-soal nanti akan diterangkan oleh Ibu Dia. Saya hanya tambahkan satu lagi nih Bapak Ibu. Ada gambar apa nih Bapak Ibu, kelihatan nggak? Cetak. Printer, ya, kuis cetak. Gambar printer. Ya, ada yang jawab gambar printer nggak Bu Dia? Endang. Ada dong. Nah, Ada ya. Kalau Nggak ada kelihatan. gambar print, nggak kelihatan ya? Di sini nih Pak. Nih, saya jadi ikutan pakai kacamata. HP kecilan. Oh, ya, Oh, Pak. pakai HP. Kalau pakai HP, Bapak Ibu, pojok kanan, kiri, atas, bawah itu harus dilihat semua. Ya. Ada titik Bu, 3, tanya ada Bu. apa gitu ya kalau di HP itu ya. Nah, ini ada gambar print. Sudah ketemu yang di HP? ada tapi kecil. Ada ya. Sudah ketemu ya. Nah, kita buka printernya. Wow, it's amazing. Bapak Ibu tadi dong bikin soal, tidak kan? Ini soal orang lain yang kita pindahkan ke PDF. Nah, kenapa kita memerlukan PDF? Karena ada beberapa orang tua murid yang masih menganggap kalau gamification game itu nanti untuk reviewnya susah atau mungkin untuk anaknya latihan motorik ya, mereka masih perlu worksheet seperti ini. Nah, ini di Quizzes sangat dipermudah, ada PDF ini ya. Tapi jangan lupa, don't forget to erase this. Hapus nih kunci jawabannya, Bapak Ibu klik. Saya mau ada. Yes? Pak Soleman mau tanya kayaknya. Iya, Pak Tanya Leman. Bu. Iya, Pak. Ya. Iya. Ya, ini Bu. Kita kan mindahin punya orang tuh Bu. Ya. Kalau dalam bahasa ini namanya plagiator. Ini di dalam Quizzes ini ada istilah seperti itu nggak Bu? Gitu. Bentar. Sah nggak kita mindahin gitu? Gitu. Itu kan mindahin punya orang ke punya kita gitu. Dalam Quizzes boleh nggak, sah nggak itu Bu?
Pertama begini prinsipnya. Jika seseorang sudah mempunyai materi online, dia sudah mengikhlaskan materinya itu secara online dibuka. Kalau Bapak Ibu tidak ingin materinya diambil atau dipakai, digunakan oleh orang lain ya, nanti dijelaskan sama narasumber berikutnya bagaimana kita memprivate soal kita. Jadi soal kita tidak bisa diambil orang lain ya. Tapi disinilah uniknya Quizizz. Jadi Quizizz bisa menjadi besar karena banyak sekali power atau kekuatan daripada guru-guru yang membuat soal di sini, begitu Pak. Jadi menurut saya kalau plagiator itu tingkatannya udah yang ini ya, kayak yang sudah berizin, ISBN dan sebagainya gitu ya. Kalau ini kan kita izinnya dari Quizizz, ya Quizizz yang bertanggung jawab. Artinya kita ini mendaftar resmi, ya kan? Kita juga akan sharing soal kita kepada Quizizz, gitu. Jadi Bapak Ibu juga jangan hanya ambil soal guru lain, Bapak Ibu juga kalau bisa ada sharing soal di sini, begitu. Kalau menurut saya itu fair-fair aja, gitu. Bagaimana Bu Dia, mungkin narasumber lain ada tambahan? Masalahnya gini Bu, masalahnya ya saya juga suka ngambil gitu juga gitu. Kalau lagi bete gitu ya kan, kalau lagi males milah-milah, biasanya gitu. Biasanya kan saya pilah-pilah nih dari Quizizz 1, tadi tambahin lagi ke Quizizz 2 gitu, yang temanya sama gitu. Seperti itu Bu. Kemudian gambarnya, ada gambar itu backgroundnya tuh saya ganti, misalkan jadi gambar foto anak-anak kayak gitu. Itu Bu. Sejauh ini sih saya belum pernah dengar Pak. Kalau terima kasih. Ya, sejauh ini terima kasih Pak Leman. Sejauh ini saya belum dengar ya kalau kita cuma hanya ambil beberapa soal, kemudian kita langsung disebut plagiator ya. Atau misalnya ada desain Canva atau apa, kemudian kita copy paste kayak gitu ya. Saya belum pernah dengar sih selama ini. Bagaimana narasumber yang lain? Apakah ada jawaban lain? Ya, Bu, saya menambahkan ya. Jadi Pak Sulaiman dan Bapak Ibu semuanya, apabila kita sudah menggunakan Quizizz dan sudah membuat soal di Quizizz dan nanti di situ ada pilihannya Pak. Ada pilihan public atau private. Nah, public dan private itu kita sendiri yang memilih. Kalau misalnya kita tidak mau berbagi soal kepada siapapun, kita bisa mengatur pengaturannya menjadi private. Jadi kuis yang kita buat menjadi private. Dan apabila kita sudah mengeditnya menjadi publik, itu berarti kuis kita siap digunakan oleh seluruh orang di mana saja, kapan saja. Jadi tidak akan ada kata plagiator, tidak akan ada kata-kata yang lain, termasuk untuk penggunaan gambar. Saya pernah menanyakan kepada Mas Umar sendiri, kebetulan Mas Umar ada representatif Quizizz untuk Indonesia. Beliau mengatakan kalau misalnya gambar pun tidak akan ada kenapa-napa. Kenapa? Karena ini sudah masuknya ke Quizizz. Seperti itu. Ya, baik. Begitu mungkin Pak Sulaiman ya. Iya, terima kasih Bu penjelasannya. Iya, ini kan saya juga emang suka ini ya, suka Quizizz ya. Sebelum pelatihan kemarin sama Pak Ropik, saya sebenarnya udah nyoba duluan gitu ya. Kemudian ada pelatihan gitu ya kan. Ini saya udah coba, cuma belum dicobakan di sekolah, baru hanya dibuat sendiri aja gitu ya kan. Belum ada ruang kelasnya waktu itu, ya kan. Ya saya sih lebih cenderung ini Quizizz sangat apa ya, sangat memudahkan lah buat guru gitu ya kan. Dia bisa milih-milih, bisa ngambil gitu ya kan. Dan ada kebebasan untuk ini apa beragam soal yang dipilih gitu di dalam pencarian itu, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas penjelasannya. Lanjut Bu Nur. Iya, terima kasih Pak Leman ya. Nah, lebih asik lagi Pak Leman nih bisa ngeprint ini. Nah, tapi karena sekarang eranya era digital ya, ada beberapa murid yang sukanya online langsung kalau tes. Tapi kalau kita nanti PTM, pertemuan offline, kita memerlukan worksheet ya, karena Quizizz itu disebut destroyer of worksheet. Jadi destroyer artinya destroyer tuh merusak gitu ya. Jadi nggak perlu worksheet lagi, sudah ada di sini semuanya, ya.
Nah, ini ada beberapa icon di sini, kotak centang. Kotak centang ini mau dipakai apa enggak Bapak Ibu? Kalau nggak mau dipakai, tulisan ABCD-nya nih, kita klik aja. Nanti hilang tuh, nggak ada kan di sini A-nya. Ya kan, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah nih, itu kalau kita klik, kita matikan ya, kita off-kan tadi. Oke, kalau memang anak membutuhkan ini ya, terutama untuk murid-murid special need ya, special need students itu dia harus latihan motorik. Jadi ini tetap saya pakai. Kemudian tampilkan opsi jawaban ya. Opsi jawaban juga kalau mau dihilangkan seperti apa tuh? Jadinya apa nih kalau kita hilangkan? Can you see this one? Nah, Bapak Ibu bisa lihat what happen kalau saya, apa yang terjadi kalau saya hapus tadi. Ya? Pilihannya tidak ada lagi. Iya, menjadi esai, soal esai. Oke? Nah, kalau saya nih mental terus. Oke. Jadi ini mau ditampilkan aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, karena kalau tidak ditampilkan menjadi soal esai. Kemudian ini pertanyaan acak. Pertanyaan acaknya mau diklik, nanti dia akan berubah. Yang tadinya nomor 1 menjadi nomor 2 dan seterusnya. Acak jawaban juga ya, yang ABCD-nya ini juga bisa berubah. Kemudian untuk ukurannya nanti ketika di print ukurannya seperti apa? S biasa ya, small, M medium, mau ukuran yang mana. Gambarnya juga bisa dipilih. Kalau gambarnya pengen kertasnya lebih, kita sekarang lebih hemat misalnya ya. Kita pilih aja yang SS semua, S kecil. Ya, gambarnya juga pilih S aja, itu kecil-kecil. Tapi kan sekarang pakai dana bos ya, jadi nggak usah pelit-pelit lah ya. Oke, nah ini orang tua murid saya sangat suka sekali kalau dikirimkan ininya juga. Ada link online-nya juga, ininya juga dikirimkan, senang ya, senang sekali. Apalagi mereka punya printer sendiri ya, jadi bisa ngeprint sendiri di rumah. Oke, lanjut kita jadikan PDF di sini. Klik PDF-nya. Nah, ini dia, mau ukuran kertasnya seperti apa, layout-nya ya. Ini uniknya quizzes itu bisa di-print berdasarkan apa yang kita mau. Ini kalau custom misalnya mau di-print 1 sampai 5 aja gitu kan. Kalau odd sama even ini bisa halaman ganjil aja atau halaman genap aja ya. Kemudian layout-nya biasa Bapak Ibu ya, mau portrait atau landscape. Kira-kira Bapak Ibu nih kalau buat soal berapa ya? Ada 20 soal, 50 soal. Kalau sampai 50 soal mungkin bisa banyak halamannya. Kalau untuk kelas 1, 2 kayaknya 20 maksimal. Iya. Oke. Jadi kita perkirakan juga Bapak Ibu kalau memang ada rencana untuk di PDF-kan, kira-kira berapa soal ya untuk jadi 3 halaman misalnya. Kalau jadi 5 halaman kasihan juga orang tua muridnya ya. Oke. Itu masing-masing kebijakan sekolah sih ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada yang kita harus irit-irit kertas, kadang-kadang ada yang nggak apa-apa. Oke, ini kita save Bapak Ibu. Mau di-save di mana nih? Soal yang tadi. Ini soal. Mau di-save di ini download aja misalnya ya. Atau mau di dokumen di sini nih, ada nama Meet. Bapak Ibu biasanya kalau udah download gini disimpan di mana? Di data ya Bapak Ibu ya? Di data aja deh ya. Di data kita kasih nama apa nih? Print out. Kita kasih nama soal aja lah ya. Soal kelas gitu ya. Soal kelas 1 misalnya. Bahasa Inggris. Gitu. Jangan lihat folder saya itu berantakan. Ya kalau Bapak Ibu mungkin lebih rapi. Oke, ini saya save. Nah, sekarang mau dilihat Bapak Ibu hasilnya? Kita lihat ya. Saya ke dokumen, ke data saya, kemudian tadi apa namanya? Soal bahasa, bentar. Nah, ini dia nih, soal kelas 1 bahasa Inggris. Sudah ada ya Bapak Ibu ya?
Oh ya sudah terlihat ya. Nah ini PDF-nya sudah saya download dan tinggal diberikan ke siswa atau di print out dulu, di fotokopi baru diberikan ya, terserah Bapak Ibu mau seperti apa. Oke. Ya, jadi untuk era sekarang ini, Bapak Ibu, memang kita harus lebih legowo ya menghadapi orang tua murid. Kitanya harus memberikan feedback atau respon yang semampu kita bisa lah. Kalau memang parent mintanya, saya tolong dikirimkan berkas soalnya, ya kita kirim PDF ini gitu. Kalau misalkan saya cukup linknya saja. Ya Bapak Ibu ya, jadi saya ulangi dari pertama yang sudah saya sampaikan adalah bagaimana tadi membuat akun Quizizz dengan nomor HP Bapak Ibu ya. Oke, dengan email juga bisa. Kemudian bagaimana mencari ini nih, mencari kuis orang lain, kuis publik namanya, ya public quiz di sini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengedit tadi ya Bapak Ibu ya. Mengedit di sini tadi tuh ada tulisan edit dan salin dan edit gitu ya. Perlu diulang nggak? Kita cari misalnya tadi English. Kita cari lagi. Yang ini ya, misalnya sekarang yang ini nih. Ini bagus nih buat anak TK nih, banyak gambarnya. Nah, ini kita klik ini ya Bapak Ibu untuk salin dan editnya. Kalau ada tanda ini nih untuk akun super ya. Oke. Salin dan edit. Kemudian indikator ketiga adalah ada gambar printer. Bapak Ibu ingat gambarnya aja ya. Printer, jadi nanti dia akan jadi PDF. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih sudah saling berbagi. Sebetulnya saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah mumpuni ya untuk menggunakan Quizizz ya. Hanya saja tak kenal maka tak sayang. Jadi harus lebih kenal lagi nih, Quizizz punya fitur baru ya. Quizizz punya kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Oke, itu dia. Dan Ibu Erna, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan indikator berikutnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari saya cukup sekian. Oke, Bu, dalam ya. Iya, saya mau bertanya, kalau misalkan dibuka di handphone itu lebih enak mana ya Bu ya? Ibu dalam rangka apa dulu nih? Di handphone. Kan karena memang laptop saya sedang error Bu. Maksudnya kan dibuka di handphone itu, tadi kan udah daftar untuk membuka yang seperti tadi, gampang atau enggak gitu? Atau sama aja atau beda? Kalau Ibu untuk hanya menge-share link itu enak kok, praktis. Kalau misalnya kuisnya udah Ibu pilih-pilih, kuisnya udah jadi, itu nge-share link aja enak. Tapi kalau Ibu membuat ya atau masih memilih kuisnya, mengedit kuisnya, ya, itu saya sarankan menggunakan laptop karena layarnya lebih lebar ya, lebih luas. Jadi hindari kesalahan yang istilahnya tidak penting ya. Misalnya gini, nanti kalau Ibu akan belajar bagaimana menge-share linknya kan, ada link yang link PR, misalnya Ibu kirim link yang biasa, ya siswa nggak bisa buka-buka ya, nggak mulai-mulai itu kuis gitu. Tapi kalau misalkan Ibu di handphone cuma ngecek, oh anak ini udah join belum ya, sudah ada result atau apa, itu nggak apa-apa gitu. Ya, jadi ini ya Bu Dia, di handphone juga udah ada ya aplikasi Quizizz ya. Sudah ada. Jadi kita tinggal download saja. Jadi di Play Store, jadi silakan langsung cek Quizizz, bisa Ibu download. Bisa langsung diinstal. Ya, itu akan lebih mudah Ibu. Silakan langsung diinstal aja sekarang. Jadi untuk belajar akan lebih mudah. Tapi aplikasi yang di handphone itu hanya untuk membuat kuis, belum bisa untuk membuat presentasi interaktif. Jadi oleh karena itu, kalau untuk insya Allah nanti presentasi interaktif kita akan masuk di hari ketiga. Nah itu nanti kalau bisa diusahakan mungkin pakai laptop gitu ya untuk presentasi interaktif. Iya. Ibu Dia? Oke.
Ya, Ibu Dia, ada door prize untuk Ibu yang bertanya barusan. Boleh, silakan Ibu. Boleh. Ibu siapa tadi? Terima kasih Ibu, siapa tadi namanya? Siti Mariam. Siti Mariam. Ibu ngajar di mana, Bu? Di SMPN 20. SMPN 20 ya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Sama, Jadi Bu. memang tidak selamanya handphone itu walaupun handphone handy ya, tech and easy, handy banget gitu ya, bisa dibawa kemana-mana. Tapi ketika kita harus membuat soal yang valid gitu ya, soal yang benar-benar bagus lah gitu ya, itu usahakan di laptop gitu. Terima kasih Bu. Nanti tolong tulis alamat Ibu ya untuk pengiriman door prize-nya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan selamat untuk semuanya. Lanjutkan ya dengan Ibu Dia. Masih lanjut ya Bu? Iya, masih lanjut ya Bu. Masih lanjut. Silakan Bu Dia. Oke. Iya. Terima kasih Saya Bu Nur. Ya. Baik Bapak Ibu, ya kalau tadi Bu Nur sudah memberikan cara bagaimana caranya kita mengedit kuis publik ya. Nanti kita lanjutkan nih, kita mau untuk membuat kuis. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan untuk membuat kuis? Saya yakin di sini Bapak dan Ibu sudah tahu semua bagaimana cara membuat kuis ya. Tapi mungkin ada yang belum tahu juga. Nah, sebelum kita membuat kuis, main dulu yuk. Nah, seperti biasa saya kan selalu ngajak main. Karena memang kuis ini adalah gamification, jadi kita selalu bermain ketika belajar. Atau belajar sambil bermain, atau belajar bermain belajar, sama aja ya. Yang pasti dengan kuis ini, alhamdulillah dari saya sendiri pribadi bisa memotivasi anak saya untuk mengerjakan tugasnya ataupun untuk belajar. Jadi biasanya cuma sekali dibaca, udah nggak mau ngerjain lagi, setelah itu main. Tapi kalau pakai kuis bisa sampai 4 kali, 5 kali. Ya. Oke, di sini Bapak Ibu di tampilan sudah ada, di sini ada kuis dari saya, ada 10 soal di sini. Bapak Ibu bisa dilihat, di sebelah kiri ada tulisan mulai kuis langsung, di sebelah kanan ada berikan pekerjaan rumah. Nah ini sinkronus untuk yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah asinkronus. Oke, untuk sinkronus ini kita langsung laksanakan pada saat itu juga. Jadi siswa nanti bergabung di saat yang sama ketika kuis ini dimulai. Tapi untuk pekerjaan rumah itu digunakan untuk memberikan tugas kepada siswa. Nah, kebetulan ini akun saya, ini adalah akun yang super ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ada tulisan kuis kemudian super. Nah, di sini ada beberapa fitur yang memang belum ada di akun basic. Nanti insya Allah di hari ketiga kita akan aktifkan akun super Bapak dan Ibu semua ya untuk bisa digunakan selama 3 bulan ke depan. Sekarang kita main dulu sebentar yuk. Saya akan mulai kuis langsung, diklik mulai kuis langsung. Kemudian kita pilih, di sini ada 2 pilihan. Klasik adalah siswa mengerjakan kuis dengan kecepatan mereka sendiri dan guru melihat hasil secara langsung. Nah, ini yang sering Bapak Ibu pasti lakukan ketika klasik, siswa akan cepat-cepatan menjawab. Ya, siswa akan cepat-cepatan menjawab. Nah, berarti kalau di klasik ini, skor yang tertinggi itu pasti yang juga, selain dia menjawab benar, dia juga memiliki kecepatan dalam menjawab. Ya, itu klasik. Oke, kemudian mulai kuis langsung ini juga bisa kecepatan guru. Nah, maksudnya apa di sini? Guru mengendalikan kecepatan sehingga setiap siswa berada pada kecepatan yang sama. Maksudnya, ketika kita langsung masuk ke soal nomor 1. Kalau misalnya gurunya mau semuanya ngerjain soal nomor 1 dulu sampai selesai baru ke soal nomor 2. Seperti itu. Nah, itu kita menggunakan kecepatan guru. Setelah nomor 2 semuanya sudah mengerjakan baru ke nomor 3. Jadi kita tidak bisa melihat kita bisa melihat jawaban benar dan salah siswa, tapi kita sebagai guru yang mengontrol mereka. Jadi nggak ada nih anak yang udah selesai duluan terus habis itu ditinggal HP-nya, ditinggal laptopnya dia main. Tidak begitu. Ya kita atur jadi sama-sama mengerjakan. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk membahas soal. Misalnya nomor 1, coba kalian jawab dulu soal nomor 1, nanti setelah itu kita bahas. Kenapa yang ini jawabannya seperti ini? Kenapa jawabannya A? Kenapa jawabannya B? Nah, itu bisa digunakan untuk membahas soal.
Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita mau mulai untuk kuis langsungnya kita pakai klasik aja ya Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin nih Bapak Ibu asik karena kalau klasik ini yang terlihat nanti adalah tampilannya cepet-cepetan nanti ya. Oke, di sini ada pilihan tim, ada klasik, ada ujian ya. Kalau tim ini nanti Bapak Ibu akan tergabung dalam sebuah tim, nanti dia akan dibahas di sesi besok. Untuk yang klasik, untuk yang hari ini ujian, ini adalah untuk ujian, jadi nanti tiap soal akan ada waktunya. Seperti itu. Pengaturannya nanti. Oke, kita mulai yang klasik dulu. Kita langsung melanjutkan. Nah, ini di bagian bawah ada pengaturan umumnya nih. Upaya peserta. Apa sih upaya peserta? Itu adalah berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini. Ya, apakah dia bisa berapa kali saja, itu default, atau dia cuma boleh sekali, nanti silakan diklik sekali, seperti itu. Atau bisa 2 kali atau 3 kali, seperti itu. Ya, kemudian apa itu name factory? Name factory adalah siswa akan mendapatkan nama lucu secara otomatis atau random, misalkan tidak diaktifkan untuk tujuan penilaian yang serius. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau benar-benar menguji kemampuan siswa pada saat itu setelah menjelaskan materi, baiknya tidak usah mengaktifkan name factory. Jadi dimatikan saja. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitasnya aktif. Jadi setelah siswa menjawab, dia akan tahu benar atau salah jawabannya. Nah biasanya kalau seperti ini udah rame nih, hore benar, ya salah gitu. Saya seperti itu setelah menjawab biasanya. Kemudian tampilkan kunci jawaban setelah tulis, ini juga aktif. Ya, kita aktifkan. Jadi nanti kalau misalnya siswa salah, dia tahu yang benar seperti apa. Nah, di sini ada pembelajaran adaptif. Nah, kebetulan karena ini akun saya akun super, di sini ada mode bank pertanyaan adaptif. Apa itu mode bank? Bapak Ibu selama bertahun-tahun mengajar pasti punya bank soal kan? Nah, di kuisis pun ada bank soal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menyimpan banyak bank soal, nah itu bisa kita pakai pembelajaran adaptif. Adaptif adalah nanti akan keluar sesuai dengan maunya kita. Misalnya kita punya bank soal bahasa Indonesia 50 soal. Tapi yang mau kita keluarkan cuma 20 saja. Jadi nanti setiap siswa akan mendapatkan 20 soal yang berbeda di acak. Jadi hasilkan paket pertanyaan unik untuk setiap siswa dan setiap kesempatan untuk mencegah penyaliman dan hafalan. Jadi mereka nggak sempat nanya temennya nomor ini jawabannya ABC atau nggak sempat menghafalkan soalnya. Nah, ini bisa nih untuk Bapak Ibu yang ingin menguji kemampuan siswa atau kompetensi siswa. Kemudian ada pengaturan aktivitas, ada power up. Nah, power up ini seru-seruan aja sebetulnya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah, kemudian di akhir bisa diulang lagi, kita dapat power up. Ya, jadi bonusnya bisa bonus waktu atau bonus bisa ditambah lagi. Soalnya untuk diulang. Nah, waktu fleksibel. Nah, ini fleksibel ini maksudnya bisa kapan saja ya. Jadi kapan saja dikerjakan, yang pasti dikerjakan pada saat itu juga. Ada juga yang mati, kita tidak menggunakan timer. Ada juga yang pakai test timer. Jadi misalnya satu soal itu berapa menit atau berapa detik. Nah, di sini ada papan peringkat. Nanti seperti biasa akan ada tampilannya. Siapa yang paling atas. Nah, pertanyaan diacak saya on-kan juga, jadi antara siswa satu dan siswa lain berbeda pertanyaannya, urutannya. Pilihan jawaban diacak juga sama, misalnya ada ABC, nanti mereka belum tentu ABC-nya sama. Nah, ini redemption, pertanyaan penebusan. Jadi kalau misalnya ada jawaban salah, nanti bisa diulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, musik ini boleh di-on-kan, boleh di-off-kan. Nanti dari peserta pun bisa di-on-off-kan sendiri. Ya, apabila mengganggu. Ini saya off-kan dulu karena kita nanti ada video ya dalam kuis ini. Kemudian ada memes. Nah, ini besok akan dibahas nih memes. Nah, kebetulan saya di sini buat meme sendiri nih dengan gambar siswa saya. Oke, saya membuat meme saya sendiri ya untuk gambar siswa saya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa buat nih memes dengan gambar siswa siswi Bapak. Atau gurunya juga boleh. Oke, saya ya. Oke, sekarang kita mulai.
Oke, saya akan kirimkan linknya di kolom chat. Ya, klik link, klik di sini. Silakan Bapak Ibu untuk join Zoom-nya, link Zoom, sorry, posisinya. Oke, alhamdulillah sudah ada beberapa yang join. Ya, Pak Lukman, Pak Basi, Bu Neti. Ada 17 orang yang join ya. Loadingnya lama banget nih HP. Kenapa Pak? Sabar Pak. Kalau siang memang kendalanya sinyal ya. Bapak bisa pakai join linknya, bisa pakai laptop, untuk link krisisnya bisa pakai HP. Oke ya Bapak Ibu, saya mulai saja ya, karena waktu terus berjalan kita hanya uji coba saja. Itu tadi pakai metode asik ya, jadi langsung nanti Bapak Ibu cepat-cepatan untuk menjawab. Silakan di off-kan saja suaranya apabila Bapak ada yang buat lomba Zoom sambil seperti apa wasit bola ya. Pak Henry ada di posisi atas, kemudian disusul oleh Bu Rita. Ya, sayang sekali Pak Tresna sudah salah satu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Murti menyusul dari bawah menuju ke atas. Pak Henry masih ada di atas. Oke, ini ada Pak Christian. Ya, Pak Christian juga sudah menyusul lagi ke atas. Ya, Pak Tresna ada 2 kali salah. Mungkin ada yang di skip. Jadi langsung salah. Oke. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ada soal video ya. Ya, Putri Marianti dari bawah menyusul ke atas. Ya, Munani, wah luar biasa dari di bawah 10 langsung menuju ke atas. Pak Hendy tetap bertahan di posisi pertama. Pak Lukman naik ke posisi atas. Iya, wah luar biasa. Di sini ada Bu Rita yang sudah 4 kali menjawab benar dan tanpa ada kesalahan langsung menuju di posisi atas. Ya, diikut Pak Christian yang lanjut depan. Wah, Pak Tresna masih tadi ke atas menyusul Pak Henry. Dan Bu Syifa Andriani menyusul Pak Henry, sehingga sekarang sudah ada di posisi 3, Bu Rita masih memimpin, dia ada di posisi pertama dengan 5 kali menjawab benar. Ya, Bapak Ibu, seru banget ya, kalau lihat saingan rebutan. Ya, Pak Tresna. Ini lagunya apa nih, Bu? Iya Pak, mohon maaf, Bapak suaranya putus-putus sih saya. Boleh di kolom chat saja Pak, karena kondisi sinyal. Iya, tidak apa Bu Diana, kalau tidak bisa join. Nanti lihat ini. Oh, ini dinyanyikan langsung ya? Iya, dinyanyikan langsung. Pakai HP, dipencet tengahnya, di bagian tengahnya, tadi langsung record otomatis. Pak. Syifa sudah di atas, iya. Dengan 7 pertanyaan yang benar. Bu Dia, pasti seru ya? Kenapa Pak, Bu? Seru banget ini pakai suara sendiri ya? Iya. Seru, cuma saya kan nggak terlatih. Yang terlatih biasanya bapak-bapak. Oke, Bu Syifa ada di posisi atas. Tidak disangka Bapak Ibu semua. Bu Syifa akhirnya ada di posisi atas, mengalahkan Pak Tresna, Putri, dan Pak Henry. Oke. Lanjut, wah, Bu Rita naik lagi ke posisi atas. Kemudian Bu Murti, entah dari mana, langsung naik ke posisi atas juga. Pak Henry mencoba menyusul, mengalahkan Bu Syifa, tetapi Putri Marianti yang menang duluan di posisi pertama. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini cuma ada 10 soal ya. Ini waktu sesinya kok habis ya? Waktu sesi habis Pak. Iya saya. Waktu sesi Bapak habis. Ini buat yang 1 nomor saja atau semua nomor Pak? Nggak bisa ngajain lagi, nggak bisa lanjut lagi. Baru mau mulai Bu. Ya, saya belum cetak apa-apa, Pak. Oh, ini biasanya jaringan, Bapak. Biasanya iya, jaringan. Dari tadi, Bu. Jaringannya saya kurang bagus.
Ini kurang bagus ini jaringan. Ya, jadi kalau misalnya keluar melulu tadi mental. Iya. Jadi kalau misalnya memang sabar Pak, menyarankan kalau misalnya krisis memang kondisinya sinyal kurang bersahabat, akan lebih baik kalau Bapak Ibu berikan saja dalam bentuk PR. Dalam bentuk PR itu akan lebih enak ya, dalam bentuk PR. Karena akan bisa mengerjakan kapan saja, di mana saja. Bu Tri Maria tuh masih di atas nih, belum ada yang bisa mengalahkan Bu Tri ya, Bu R atau Pak R dan Bu Susi sudah menyelesaikan soalnya. Oke, Pak Lukman juga sudah. Di sini masih ada kesempatan untuk Bu Tri, Bu Syifa dan Pak Tresna untuk saling berebut posisi di atas. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sini masih ada Bu Tri yang posisi atas. Sepertinya tidak jalan lagi, apakah di sinyal saya tuh? Ya, Bu Diana tidak bisa masuk ke linknya, ya mungkin karena sinyal ya Bu. Memang kendalanya kenapa kami sering mengandalkan, lebih senang mengandalkan Quizzes trainer di malam hari, karena ketika Zoom sambil Quizzes memang itu membutuhkan internet yang lumayan kencang dan juga kemampuan laptop biasanya. Mudah-mudahan kita sedang coba kalau pelatihan siang bagaimana. Nah, kemarin POP 1 pelatihan malam, ternyata kemalaman. Oke, siap. Mungkin saya akhiri saja ya, atas Ibu Tri, Bu Syifa dan Pak Tresna ini nggak bergerak-gerak nih. Apakah sudah menyelesaikan atau belum, saya kurang tahu. Kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan. Jadi, sudah mati kah Bu Nur? Ya, oke. Juara pertamanya adalah Bu Tri Marianti, juara kedua adalah Bu Syifa Adriani, dan juara ketiga Pak Tresna. Oke, selamat kepada para pemenang. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu ya hasilnya. Ya, hasil dari jawaban Bapak Ibu semua. Di sini ada pertanyaan pertama, kedua, sampai ke 10. Dan kemudian berapa persen yang menjawab. Di sini yang menjawab benar, ada 34%. Untuk pertanyaan pertama, yang kedua 61, ketiga 49, ya, dan seterusnya. Yang kelima cuma 2%. Yang pertanyaan ke-6 20%. Nah, ini yang ada benar salah itu adalah soal dengan jawaban pasti. Misalnya jawabannya isian, ya isiannya sudah benar atau pilihan ganda. Nah, tapi yang biru ini Bapak Ibu, ini adalah soal untuk jawaban survei atau angket, ya. Jadi tidak ada benar dan salah. Seperti itu. Atau ada juga soal yang berupa gambar, yang diminta untuk menggambar, atau soal untuk merekam video. Tadi kebetulan ada video ya Bu Nur yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu semua, diminta untuk merekam video ketika menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Ya, kita keluar ya Bapak Ibu ya dari sini. Ini Bapak Ibu sudah ya tadi, wah luar biasa nih Bapak Ibu sudah bersaing semuanya. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita memberikan soal dalam bentuk PR. Kalau yang tadi dalam bentuk langsung ya. Kalau sekarang kita buat dalam bentuk PR. Misalnya soal yang tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Sebelah kanan ini ada tulisan berikan pekerjaan rumah. Ya. Berikan tugas sebentar, saya pakai akun yang biasa aja. Sudah ganti belum Bu Nur? Ya. Masih tetap Bu. Belum ya, masih tetap ya sebentar Pak. Sudah berganti Bu Nur tampilannya? Sudah. Sudah, oke. Nah, di sini ada. Belum Bu. Ya. Dan sini ada soal gerak dasar nomor komputer. Sebentar saya ganti dulu ya Bapak Ibu bahasanya ke bahasa Indonesia.
Ini ada soal, 5 soal tentang gerak dasar non-lokomotor. Nah, di sini ketika Bapak dan Ibu sudah membuat soal, di sini akan muncul dua kanan kiri, yang sebelah kiri ada tulis langsung, yang tadi sudah kita mainkan, yang sebelah kanan adalah berikan pekerjaan rumah. Nah, kalau misalnya kendalanya seperti tadi, Pak Sulaiman, aduh nggak bisa masuk, sinyalnya susah, dan lain-lain, kita berikan saja pekerjaan rumah untuk siswa, di mana mereka bisa mengerjakan kapan saja, tapi dengan batas waktu. Oke, caranya adalah klik berikan pekerjaan rumah. Nah, di sini ada batas waktu custom. Jadi untuk akun basic, ya batas waktunya adalah paling banyak 2 minggu. Jadi sekarang adalah tanggal 23, berarti kita dikasih waktu sampai April tanggal 5. Saya kan otomatis keblok sendiri nih. Sekarang 23. Biasanya Quizzes kalau default dia cuma sehari. Tapi kita ubah saja jadi 2 minggu sampai tanggal 5. Jadi kita ganti sampai tanggal 5. Kalau misalnya kita buat tanpa batas waktu, itu baru keturun. Ya udah. Oke. Bu Nur, mohon maaf bisa di-off-kan mikrofonnya sebentar. Oke, kalau tidak ada batas waktu, nanti di sini kita tidak bisa karena harus akun super. Nah, akun super ini tidak ada batas waktu, tapi tetap sampai 6 bulan. Ini ya, jadi kita ubah nih tanggalnya. Kemudian nanti setelah itu, yang ini tidak usah diedit lagi, langsung saja tugaskan. Nanti yang muncul akan seperti ini. Ya. Nah, yang di share yang mana? Yang di share adalah link yang ada tulisan join, ya, yang ada kata-kata join. Jadi https://join tanda tanya bla bla bla. Nah, ini disalin linknya, ya, disalin linknya. Kemudian berikan kepada siswa-siswi Bapak Ibu, boleh lewat WA, boleh lewat Google Classroom atau lain-lain. Tapi kalau untuk Google Classroom nanti akan diajarkan oleh Pak Rofik di hari ketiga. Bagaimana caranya berintegrasi dengan Google Classroom dan nilainya langsung masuk. Jadi kita tidak perlu melihat lagi, tidak perlu merekap manual. Ya, seperti itu. Yang ini akan di-share kepada siswa-siswi Bapak. Nah, ini juga adalah tugas untuk hari ini Bapak Ibu. Tugasnya adalah men-share link PR yang dapat dimainkan selama 2 minggu. Nah, jadi nanti yang ini yang di-share. Nah, pengalaman kami di Quizzes yang kemarin, TOT kemarin, ketika diminta untuk men-share link yang PR, yang di-share, Bapak dan Ibu guru banyak yang men-share yang sebelah atas ini ada tulisan bagikan. Banyak yang men-share di sini. Padahal Bapak Ibu, kalau diklik bagikan di sini, yang dibagikan adalah admin quiz. Artinya, orang yang mendapatkan link ini bisa mengedit soal Bapak dan Ibu. Ya, jadi hati-hati kalau ini yang dikirim, berarti yang diedit adalah soalnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengirimkan ini ke siswa, nanti soalnya malah diacak-acak sama mereka. Ya, mereka nggak tahu ada yang dihapus dan lain-lain. Gitu. Tapi tetap meskipun mereka menghapus dan lain-lain, itu tidak akan mempengaruhi soal dari Bapak yang sudah Bapak dan Ibu buat. Ya, yang tetap karena Quizzes ini belum terintegrasi seperti Google Sheet atau yang lain-lain, yang semuanya langsung online. Nah, ini sedang dalam development ya Bapak Ibu, sedang dalam pengembangan seperti itu. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah paham ya. Apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau tadi kan kita sudah ya menggunakan fun question ini untuk pertanyaan, untuk latihan, untuk main. Sekarang kita mau lihat nih hasilnya. Kita klik hasil. Maaf Ibu, mungkin musik Quizzesnya dimatikan dulu karena tidak jelas kejelasan itu. Saya sudah mematikan musik. Apakah masih terdengar Bu Erna atau Bu? Enggak ada, Bu, enggak ada suara. Saya tidak ada musik Ibu. Oh iya, ini tidak menyalakan musik. Oke, nah tadi kita belajar ini ya, fun question ya. Ya, fun question ini mau saya cetak nih hasilnya Bapak Ibu. Oke.
Sudah klik ya. Oke, klik lagi, coba klik lagi. Klik dulu sebentar tadi. Jadi kita masuknya di hasil. Ketika klik hasil akan muncul apa saja yang sudah kita pernah mainkan. Nah, biarpun apakah itu yang sedang berjalan ataupun yang sudah selesai, itu semuanya ada. Ya. Kemudian diklik di soalnya. Nah, di sini kita akan membuat laporan. Nah, membuat laporannya di mana? Nah, ini dia hasil dari tadi yang sudah dikerjakan. Nah, kita buat laporannya di, misalnya kita mau di PDF-kan atau di Excel. Di sebelah kanan Bapak Ibu ada PDF, ada Excel. PDF itu yaitu dalam bentuk PDF, Excel dalam bentuk Excel. Nah, biasanya nih buat kita untuk para guru enak lebih dalam bentuk Excel. Kenapa? Nanti tinggal dikopas ke rapot ya. Jadi kita bisa olah juga. Saya coba klik dalam bentuk Excel. Please wait while we prepare the file for downloading. Sebentar Bapak Ibu. Karena kalau sudah dalam bentuk PDF, biasanya kita tidak bisa edit lagi. Oke, agak lama. Oke, mungkin agak lama karena tadi saya memasukkan file soal yang ada videonya. Oke, untuk rekaman pelatihan hari ini, insya Allah nanti akan kami kirimkan di YouTube. Ya, tadinya hari ini mau di live, tapi ternyata kondisi tidak memungkinkan. Jadi kita masukkan aja nanti setelah ini kita upload di YouTube. Jadi mohon agak sedikit bersabar karena ada berproses. Oke, ini agak lama ya. Excelnya tumben ini. Sepertinya sinyalnya kalau siang agak kurang. Ya, oke, Bapak Ibu sambil menunggu silakan diisi absensi untuk hari ini. Ya, nanti setiap hari kita akan absen. Iya, baik, siap Pak Arbaini, pelatihan selanjutnya offline. Jauh ya Pak. Oke, nah ini dilihat ada menyiapkan unduhanmu. Ini sepertinya Excel saya agak lama. Kenapa? Karena tadi ada video ya. Jadi saya meminta Bapak Ibu merekam video ketika sedang menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Nah, jadi di sini ada sedikit perjuangan untuk quizisnya, untuk servernya, untuk mengupload kembali di Excel. Oke, nah sekarang kalau dalam bentuk PDF seperti apa? Coba. Nah ini ada ringkasan pertanyaan, ringkasan peserta, dan laporan lengkap. Oke, saya mau pilih laporan lengkap. Apakah PDF juga lama? Sampai sekarang Excel-nya masih belum bisa berhasil. Oke, nah ini dia. Dalam bentuk PDF ternyata lebih cepat Bapak Ibu. Mungkin kalau Excel tadi datanya semuanya dimasukkan, termasuk tadi video ya. Laporan videonya ada. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada sesuatu di video, bisa nanti diupload di Excel. Nah ini dia nih, ada waktu menggunakannya, waktu mengerjakannya, skornya berapa, kecepatannya berapa persen, jumlah benarnya berapa dari berapa. Semuanya ada di sini. Nah ini pertanyaannya. Jadi bukan cuma nilai siswa, tapi juga pertanyaan itu kita bisa lihat sudah sampai sejauh mana siswa mengerjakan. Ketepatannya 34%. Nah ini waktu ini maksudnya waktu rata-rata untuk mengerjakan. Rata-rata siswa ya benar menjawab 34%. Yang ini yang 60%, ini 48%. Berapa jumlah benar dan salah? Yang 14 orang benar, 18 salah. Nah, ini di bawahnya ada pertanyaannya apa saja ya di sini. Kemudian ini ada contohnya, orang sedang bernyanyi Topi Saya Bundar. Jadi sebetulnya kita bisa lihat Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar
bukan topi. Oke, ya ini dari Bu Apia. Nah, karena dia dalam bentuk PDF ya, ternyata kalau dalam bentuk PDF lebih cepat. Nah, ini videonya bisa langsung di-share. Jadi setiap anak nanti akan ada videonya masing-masing. Isrotul ada videonya nggak? Oh ada, tapi suara saja nih sepertinya. Ya, ada lagi misalnya. Oh ini ada video nih. Oh tadi video itu mah sini broken ya, agak sedikit broken, mungkin ada masalah. Nah ini misalnya siapa ini? Ini Pak Lukman nih, coba kita dengarkan. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke, ya. Ya, jadi seru ya Bapak Ibu untuk menjawab video ini ya Bapak. Oke. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi fitur video ini cuma baru ada di akun Puisi Super. Jadi Bapak Ibu sebagai guru harus punya akun Puisi Super. Kalau siswa butuh akun Puisi Super nggak? Tidak, karena kan siswa hanya mengerjakan saja dan tidak ada akun Puisi Super untuk siswa. Oke. Oke, jadi ini untuk pembuatan laporan nih Bapak Ibu ya. Jadi tadi karena lama nih Excelnya sampai sekarang belum selesai. Ya, kita buat PDF saja yang mudah ya. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu kalau mau dibuat Excel nggak usah ada videonya lah. Nanti kalau misalnya mau buat soal yang ada video, buat sendiri ya. Jangan dijadi satu dengan penilaian formatif atau yang serius-serius. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut. Nah, di sini saya tinggal waktu 13 menit ya waktunya. Nah, kalau ini gampang sih ya. Gimana caranya sih Bu Dia kita buat soal? Nah, ini sih udah jago lah saya yakin untuk buat soal ya. Nah, seperti tadi saya bilang ya, ketika membuat soal Saya masih ada fotokopi saya bundar ya? kalau tidak bundar, bukan topi saya. Tekdung terang. Ini yang nyanyi Bu Siti Rahma. Bu Siti Rahma itu topi saya bundar sama burung kakak tuanya jangan nyaru atau ada tekdung-tekdungnya. Oke, terima kasih Bu Siti Rahma. Saya kaget, saya kira tadi ada yang belum kan. Ya, oke, lanjut ya Bapak Ibu. Kita buat sekarang soal. Bagaimana cara buat soalnya? Klik buat sebelah kiri, kemudian buat kuis baru. Ya, ingat kita hari ini mau buat kuis ya. Kita buat kuis baru yuk. Oke, klik kuis. Nah, tulis nama kuisnya. Nama kuisnya apa? Misalnya belajar berenang. Ini sih physical education. Oke. Materi tentang berenang Sejoka. Berikutnya, itu harus dipilih ya temannya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia nih. Kita punya ada 5 jenis pertanyaan yang sudah lama di launching dan 2 jenis pertanyaan baru. 5 jenisnya adalah pilihan ganda, survei, isian singkat, terbuka, seri. Mohon maaf, ini terjemahannya masih salah. Sebetulnya ini adalah fitur draw atau menggambar. Tapi sama Google-nya jadi translate menjadi seri, harusnya menggambar ya. Kemudian di sini ada audio respon dan video respon. Kebetulan saya sekarang sedang menggunakan akun Quizzes Basic. Jadi ketika ada fiturnya super yang belum bisa digunakan di Basic, jadi akan ada tanda petirnya. Kalau diklik tidak akan bisa, kita akan kena petir tapi kesetrum ya. Oke, kemudian satu di belakang ada slide. Slide ini gunanya apa? Slide ini gunanya adalah ketika Bapak Ibu membuat kuis, tapi kuis itu mau dijadikan slide. Ya, jadi misalnya udah jadi nih kuisnya, aduh kayaknya nggak seru nih kalau cuma kuis aja. Udahlah saya mau masukin slide. Jadi nanti kalau di slide itu ada materi yang diberikan dan kemudian ada kuisnya. Oke, Bu Rahmawati mau tanya apa? Silakan langsung bertanya, Ibu. Di-on-kan saja mikrofonnya. Oke, sekarang kita langsung ya, sambil ada yang mau ditanyakan silakan. Kita buat soal pilihan ganda. Diklik soal pilihan ganda. Ya, misalnya gaya dalam berenang ada titik-titik misalnya seperti itu
Mohon maaf Guru PJOK, saya ini mengarang indah ya. Oke, misalnya di sini ada 4, misalnya di sini ada 3, misalnya di sini ada 1, bisa seperti itu. Nah, kemudian nanti jangan lupa Bapak Ibu dipilih jawaban yang benar. Kalau hanya begini saja, kotak simpan yang di bawah tidak aktif. Jadi silakan dipilih jawaban yang benar. Nah, kalau misalnya, ya oke, kalau misalnya Bapak Ibu mau misalnya lebih dari 1 jawaban benar di sebelah bawah kiri, nanti bisa dipilih ini di on-kan. Nah, jadi ada 2 jawaban yang bisa dipilih benar. Nah, tapi kalau bisa cuma 1 jawaban benar, kita off-kan lebih dari 1 jawaban benar. Jadi cuma 1 jawaban. Nah, di sini kita bisa masukkan gambar, Bapak Ibu. Ya, silakan nanti dicari di Google, bisa cari di Google langsung, misalnya berenang, diklik, kita masukkan gambar orang berenang, bisa langsung bisa cari search. Tapi untuk akun basic ini kita cuma punya kesempatan 10 gambar per hari yang bisa di search langsung. Sisanya biasanya kita diminta untuk mendownload dulu di laptop kemudian diupload. Kalau di super itu bisa berapa saja ambil itu tiap hari. Oke ya, kita lanjut simpan. Lanjut untuk soal yang kedua, saya mau pakai soal survei pertanyaan. Oke. Apakah kamu sering berolahraga? Boleh jawabannya ya atau tidak. Ya. Cuma ada 2 jawaban. Oke, ini sudah ya. Kalau misalnya survei tidak ada jawaban benar salah, jadi tidak perlu mengklik kunci jawabannya. Simpan. Lanjut, kita soal selanjutnya. Tambahkan isian singkat pertanyaan. Gaya berenang yang menggunakan punggung sebagai ya, misalnya ini saya maksudnya mau jawab gaya punggung ya. Oke, jadi jawabannya gaya punggung. Ini agak harus hati-hati Bapak Ibu, kadang suka loncat-loncat sendiri nih saya. Jawabannya. Nah, kita bisa memilih apakah jawaban yang kita minta ke siswa itu persis atau mengandung. Kalau persis itu harus tulisannya sama gaya punggung, tapi kalau di quizzes itu tidak ada harus huruf besar, harus kecil, tidak. Beda dengan di Google Form itu huruf besar, huruf kecil harus benar-benar detail. Tapi kalau di quizzes itu bisa huruf besar, huruf kecil, nggak masalah. Yang penting hurufnya benar, ya persis atau mengandung. Maksudnya mengandung itu nanti kalau misalnya ada kalimat yang mengandung 2 kata ini, itu berarti jawabannya benar. Ya, oke. Atau misalnya kita mau buat lagi opsi jawaban. Biasanya kan anak-anak kalau mengisi isian itu bisa jawabannya lebih dari 1 ya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya punggung saja. Seperti itu. Kita bisa tambahkan lagi kalau misalnya memang ada. Oke, simpan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tambahkan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu apa? Pertanyaan terbuka adalah esai. Ya, jadi di sini tuliskan misalnya apa ya? Sebutkan macam-macam nanti akan dari jawabannya di sini dan ini tidak ada nilainya. Beda dengan tadi yang soal pilihan ganda itu langsung ada skornya. Nah, oh ya, saya lupa menginfokan ini ada selain gambar ada audio dan video ya. Kalau audio kita klik itu tidak bisa. Kenapa? Ketika memasukkan audio kita harus di akun super dulu. Jadi tadi yang soal tadi ada si Rainbow sama lagunya Crayon Shinchan itu saya menggunakan akun super. Ini video juga sama. Dan videonya itu bukan video yang
kita buat sendiri atau kita download di komputer, bukan, tapi video yang ada di YouTube. Jadi kalau bisa Bapak Ibu punya video, itu bisa disematkan ke dalam Quizzes, tapi harus dimasukkan ke YouTube dulu, karena yang dimasukkan adalah linknya, supaya servernya Quizzes tidak terlalu berat. Baik, siap. Lanjut ya, kita simpan soal yang ini. Kemudian yang terakhir soal seri pertanyaan, maksudnya gambar. Ya, oke ini ya, Bapak Ibu, kita mau buat soal gambar. Misalnya di sini kita ketik pertanyaannya, silakan gambar kolam ukuran kolam renang internasional. Jadi standarnya kolam renang internasional itu ukurannya berapa kali berapa. Nah, di sini ada dua pilihan, Bapak Ibu bisa memilih blank. Artinya siswa itu nanti berjawabnya dengan di situ ada kertas kosong, disuruh milih, disuruh menggambar. Tapi atau bisa ditambah gambar seperti tadi contohnya yang icon smiley yang saya minta untuk lingkar. Ya, seperti itu. Oke. Saja saya simpan. Nah, ini dia 5 soal. Nah, seperti biasa kalau Quizzes itu minimal itu 5 soal baru bisa disimpan ya Bapak Ibu. Kalau belum 5 soal biasanya dia tidak mau disimpan. Kemudian di sini klik sini untuk mengunggah gambar kuis. Nah, gambarnya misalnya punya kesempatan karena tadi baru dipakai satu. Boleh itu bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Pilih nilai, maksudnya nilai di sini adalah kelas, ya ini grade. Kelas berapa nih materinya? Misalnya materinya kelas 3. Nah ini dia nih yang tadi ditanyakan oleh Pak Sulaiman. Who can see this quiz? Siapa yang bisa melihat quiz ini? Apakah public, semua orang bisa lihat, atau private, cuma kita yang bisa. Kalau Bapak Ibu tidak mau sharing soal ini hanya untuk Bapak Ibu sendiri, silakan dipilih private. Tapi kalau misalnya mau di-sharing, silakan dipilih public. Kita simpan. Ini sudah jadi nih. Nah, ini sudah jadi ya soalnya Bapak Ibu. Selesai soalnya. Sekarang tinggal kita tinggal simpan. Simpan di pojok kanan atas. Diklik simpan. Klik. Oke, nah ini kan keluar lagi nih kadang seperti ini, tidak apa-apa, langsung klik simpan lagi di bawah. Jadi dia hanya mengkonfirmasi lagi benar nggak nih pilihannya seperti ini. Oke, nah sudah jadi. Nanti tugasnya berarti buat 5 soal, kemudian buatkan pekerjaan. Oke, sebentar. Tadi saya ada yang kelupaan nih ya. Kelupaan nih. Nah, Bu, kalau misalnya nih, aduh ini kayaknya kurang nih jawab soalnya. Saya mau tambahin lagi nih jadi 10. Bagaimana caranya? Klik edit di sini Bapak Ibu. Kita masih bisa mengedit soal ini. Klik edit. Dan kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan lagi. Ini buat pertanyaan baru. Ditambah di sini. Ya, buat pertanyaan. Sekarang, Bu, saya mau ini soalnya soal isiannya di nomor 1 nih. Nah, kita mau mengurutkan, ya udah tinggal klik, tarik. Nah, tinggal diklik nomor 3-nya. Kita klik dulu tadi akan ada munculnya seperti ini, dia akan langsung bisa digeser. Ada gambar tangan ya, ada gambar tangan bisa digeser ke atas. Saya mau yang ini di nomor terakhir. Saya mau gambar yang di tengah-tengah. Saya seperti itu. Sudah diatur, sudah diatur, kita simpan lagi. Itu dia, ya kita simpan. Jangan lupa nanti ditugaskan. Jadi untuk hari ini tugasnya adalah nanti Bapak Ibu silakan buat link pekerjaan rumah. Ya, jadi pekerjaan rumah PR-nya dibuat link. Jadi Bapak Ibu silakan buat pertanyaan, 5 pertanyaan dari 5 tipe seperti contoh yang tadi saya berikan. Kemudian klik pekerjaan rumah. Ya, dan bisa dimainkan selama 2 minggu, berarti silakan diedit waktunya sampai tanggal 5.
kemudian tugas. Setelah itu ada linknya di sini. Bapak Ibu tinggal saling klik linknya, nanti silahkan di-share. Nah, share-nya di mana? Bu Erna bisa minta tolong untuk di-share link kantong tugasnya, Bu Erna. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Bu Erna. Oke, di sini sudah ada kantong tugasnya Bapak Ibu. Karena ini TOT pelatihannya, jadi kita harus mengerjakan tugas Bapak Ibu ya, karena memang itu yang diminta dari kuisis sendiri. Nah, ini sudah saya kopikan data Bapak Ibu yang ada di link peserta ya, sudah saya masukkan di sini. Kalau misalnya ada Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam link peserta, berarti nanti saya tambahkan di bawahnya ya, nanti akan saya urutkan lagi berdasarkan abjad. Nah, tugas pertama adalah membuat 5 soal yang terdiri dari 5 jenis soal dan mengirimkan link PR yang dapat dimainkan dalam waktu 2 minggu. Share linknya harus ada kata join. Nah, jadi kalau sudah ada kata join, berarti orang lain bisa main. Oke. Nah, sekarang yang bisa diedit di sini ada nama, ada alamat email, dan nomor telepon. Nah, di sini ada yang error nih nomor teleponnya. Nanti silahkan untuk nama lengkap sekalian ya Bapak Ibu, sambil mengerjakan tugas silahkan diperbaiki namanya menggunakan gelar ya, karena ini untuk sertifikat. Kemudian email yang digunakan, apabila nanti ada perubahan email, tolong langsung diedit di sini, karena email ini akan kita gunakan untuk aktivasi akun Puji Supernya. Kemudian dan nomor handphone juga tolong diperbaiki apabila masih ada yang salah di sini. Ya, misalnya punya nomor pakai yang WA saja. Ya, yang Oke, mudah-mudahan sudah paham Bapak Ibu ya untuk tugasnya. Oke. Sekarang sudah jam 15.32, saya stop share dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Sepertinya sudah jelas ya Bu Lena tugasnya ya. Sepertinya sudah mantap pemahaman Bapak Ibu sekalian. Karena di sini rata-rata sudah jago semua ya kuisisnya. Untuk buat kuis, insya Allah bisa semua ya. Oke, ini ada nomor HP yang masih salah tulis ya, mungkin nanti bisa silakan langsung diedit. Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke dalam linknya dan langsung diedit sendiri. Yang edit punya sendiri ya. Ya, Bu Rahmawati. Itu dari siapa yang teriak kaget saya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja paparan dari saya. Gimana Bu Nur? Ada yang mau ditambahkan? Ya. Sepertinya sudah banyak yang izin untuk live dari sekolah ya. Termasuk saya, ini sudah terkunci ruangannya. Jadi kita tutup saja Bapak Ibu ya. Bu Dia mungkin ada yang dipilih untuk door prize 1 orang lagi. Oh ya, 1 orang lagi. Oke. Apakah nanti hari ini yang paling cepat mengirimkan tugas? Oh, boleh. Boleh ya? Jadi hari ini kita tunggu sampai jam 00.00 yang pertama kami mengirimkan tugas ya, door prize dari Ibu Dia. Gitu. Tapi tidak kemungkinan ya Bapak Ibu, kalau misalnya hari ini masih belum sempat, bisa besok, nggak apa-apa. Kita paham kok Bapak Ibu, sama sibuknya dengan kita semua. Nanti insya Allah, tapi kita belajar bersama saja. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi di grup WA ya. Iya, kita lanjutkan ke grup WA. Ada Pak Rofik. Pak Rofik, silakan pimpin doa, Pak. Sudah selesai ya? Alhamdulillah. Iya. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri sesi hari ini. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok ya Bapak Ibu ya, jam 13.30. Ya, semuanya sudah hadir. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.